Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang FM yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan berkah dalem. Pada hari ini, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Agustina Sari Yulianti, dengan tema Yesus, Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Pertama-tama marilah kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan! Hosana di tempat yang maha tinggi!" Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, pada umumnya seorang raja akan menunggang seekor kuda yang gagah perkasa, membawa pedang jika akan pergi ke suatu tempat, dan diarak atau diikuti oleh pasukan-pasukannya. Dan di tempat yang dikunjungi raja pun akan dipersilahkan dan dipersiapkan dengan baik untuk menyambut kedatangannya. Semua itu adalah gambaran raja dunia yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, kehormatan, kejayaan, dan kemuliaan yang luar biasa. Tetapi dalam Alkitab tadi, kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, hanya menaiki seekor keledai muda. Itu pun seekor keledai pinjaman. Tidak membawa pedang, apalagi membawa pasukan. Tidak ada penyambutan yang istimewa layaknya seorang raja. Tuhan Yesus memang disambut banyak orang, tetapi mereka adalah orang-orang yang biasa saja. Bahkan untuk menyambutnya pun mereka hanya memakai ranting-ranting pohon serta menggelar pakaian-pakaian mereka di jalan. Mengapa Tuhan Yesus datang dengan cara demikian? Apakah dia terlalu miskin untuk memiliki kuda dan terlalu hina untuk disambut? Dan apa pula tujuan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan cara menunggang seekor keledai? Ada 3 alasan, Kang Mas Mbak Yu.
Yang pertama, untuk menggenapi nubuat tentang dirinya sebagai Mesias yang akan datang. Dalam kitab Zakaria bab 9 ayat 9 berbunyi, "Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Bila Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor kuda yang gagah perkasa, maka nubuat yang tertulis di Zakaria tidak akan tergenapi. Yesus akan menjadi sama dengan Raja dunia yang tidak memiliki kelemah lembutan, tapi hanya memiliki kekerasan. Alasan yang kedua, Yesus ingin memberikan kesempatan terakhir bagi mereka untuk menerima Dia sebagai yang diurapi. Bagi Yesus, masuk ke kota Yerusalem bukanlah yang dilakukan pertama kali, karena ketika Yesus berusia 12 tahun, Ia sudah diajak oleh Yusuf dan Maria ke sana. Tentu yang dilakukan Yesus pada saat Ia berusia 12 tahun dan saat Ia dewasa pasti berbeda. Pada saat terakhir Dia masuk ke Yerusalem inilah Dia ingin memberi kesempatan terakhir bagi mereka yang untuk menerima Dia sebagai Raja yang diurapi atau untuk menerima curahan kuasa Allah. Alasan yang ketiga, Yesus pergi ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, menandakan bahwa Dia siap untuk menghadapi para pemimpin agama yang akan membawa Dia kepada kematiannya. Dengan kasih, kelemah lembutan, kesabaran, dan taat sampai mati di kayu salib, Yesus berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Lalu apa hubungannya bagi kita saat ini sebagai orang yang percaya dalam mendengar peristiwa yang Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai? Peristiwa ini memberi gambaran pada kita bahwa Yesus berkuasa dan Maha Tahu. Dari mana Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan menemukan seekor keledai dengan segala kondisinya? Dan memang benar apa yang dikatakan Yesus, tepat sekali. Mengapa bisa demikian? Karena Dia berkuasa dan Maha Tahu dalam segala hal. Melalui peristiwa ini sekaligus mengingatkan kita, apakah kita tetap setia menjalankan perintah-Nya, walaupun seakan-akan mustahil apa yang untuk kita lakukan? Ketika murid-muridnya dihadapkan dengan perintah yang tidak masuk akal, mereka tetap melakukannya. Melalui peristiwa ini juga, iman kita kepadanya diingatkan. Pada waktu Yesus sampai ke Yerusalem, begitu banyak orang menyambut dan menemaninya, bahkan mereka memuji Dia. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tapi apa yang terjadi setelah peristiwa ini? Orang-orang mulai meninggalkannya. Bahkan murid-muridnya juga menyangkal dan mengkhianatinya. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, kiranya melalui peristiwa ini akan membuat kita semakin setia dan taat melayaninya. Marilah kita tutup renungan pada malam hari ini dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Sang Raja Maha Agung, Engkau datang untuk membebaskan kami dari rantai ketidakadilan, dari rasa takut, kecemasan yang berlebihan, serta dari arus apatis dan acuh tak acuh. Engkau menjadi sumber kedamaian dikala kami terpecahkan. Karuniakanlah berkat-Mu bagi yang miskin papa, kekuatan bagi yang putus asa, kesembuhan bagi yang sakit, dan penghiburan bagi yang berduka. Datanglah ya Tuhan dan sembuhkanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa dan berkah.